Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bidinil qawim wa hadana ila siratikal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, yang menggerakkan hati kita untuk berangkat, untuk ada di tempat yang mulia ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita karena bukti cintanya Allah kepada kita. Teringat akan hikmah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad pernah menyampaikan karakter manusia di muka bumi ini ada terbagi menjadi 4. Jadi semua orang itu ya kembalinya, modelnya, sifatnya, karakternya pasti ada di salah satu daripada 4. Katanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, karakter yang pertama, man ashghalahul qiyamu bihuquqi nafsihi an huquqillahi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdu syahwah. Yang pertama katanya Abdullah Al-Haddad, barang siapa orang itu yang sibuk mengurusi dirinya dia pribadi sampai melupakan urusan dia dengan Allah dan melupakan urusan dia dengan saudara-saudara di sekitarnya, fahuwa abdu syahwah. Maka yang pertama, karakter orang yang seperti ini adalah hambanya syahwat. Ya, jadi fokus hanya ngurusi pribadinya dia tok. Lupa sama orang sekitar, lupa sedekah, lupa perhatian sama sesama muslim, melupakan ibadah kepada Allah. Oh, kalau sudah mau ketemu ya, kalau sudah mau keluar di kaca, lama berjam-jam, nata itu ini. Ya. Tetangganya ada yang kelaparan, tidak peduli. Ya. Sholatnya tidak peduli, adzan ya, tidak ngurus. Pokoknya kerja gimana untung, gimana dia punya penghasilan, gimana dia hidupnya enak, udah. Itu tujuan dia. Fahuwa abdu syahwah katanya Habibullah Al-Haddad. Wa abdu syahwah adar min abdirrik katanya Habibullah Al-Haddad. Budaknya syahwat ini lebih bahaya daripada budaknya hamba sahaya itu loh. Ya orang itu bakalan menjadi hina kalau dia sudah menuruti syahwatnya dia. Ya. Orang itu walaupun posisinya raja bahkan, apapun posisinya, DPR kah ya, presiden kah ya, kalau sudah menuruti hawa nafsu, pengen korupsi, kelihatan di penjara jadi hina. Jadi siapapun ya, apapun statusnya, kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, ini orang fahuwa abdu syahwah wa adar. Sangat bahaya abdu syahwah ini. Itu yang pertama. Makanya katanya Imam Busiri ya di dalam burdahnya itu apa? Wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Ya. Jangan kamu ini sekali-kali mentaati hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu ini gimana pun caranya, kalau model awalnya dari hawa nafsu, bahkan yang kelihatannya baik kata Imam Busiri. Sampean sholat ke masjid bagus kan ya? Sampean sedekah bagus kan ya? Tapi hati-hati, kalau didasari dengan syahwat bisa jadi salah ya. Sedekah misalnya ya. Tapi untuk ya gimana dapat dukungan atau dapat itu. Bagus kelihatannya, tapi karena niatnya salah, jadi salah juga. Bahkan kalau kelihatannya bagus pun, amalnya bagus pun ya, kalau sudah didasari dengan syahwat, bakalan keliru kata Imam Busiri ya. Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil bayi kata Imam Busiri. Yang namanya bayi itu ya kalau kita turuti terus dia bakalan menjadi, tidak bakalan berhenti. Bayi kalau nyusu itu loh, dia tidak bakal berhenti kalau tidak disapih. Lah nafsu itu juga seperti itu. Kalau kita tidak paksa untuk memberhentikan, menahan nafsu, dia bakalan terus menuntut kita. Oh, yang punya mobil, yang belum punya mobil nabung mati-matian mau punya mobil. Nanti sudah punya mobil tetap kurang, syahwatnya tetap terus menuntut. Ya. Oh, nanti yang rumahnya belum tingkat, syahwatnya belum selesai, bakalan nuntut nanti tingkat 2. Punya mobil mau pesawat nanti dan seterusnya ya, tidak ada habisnya. Makanya Imam Busiri seperti bayi. Kalau mau berhenti dia nyusu harus disapih, paksa untuk berhenti. Nafsu juga begitu. Kalau mau kita ya menjadi pemegang nafsu, bukan nafsu yang memegang kita paksa, kita lawan, kita berhentikan keinginan nafsu tersebut. Orang kalau sudah seperti itu bakalan sukses dunia dan akhirat. Mulia dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Ya, yang kedua kata Habib Abdullah Al-Haddad,
Wa man ashghalahul qiyamu bihuquqillahi an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwani fahuwa abdul hadrah. Barang siapa yang orang tadi itu dia fokus mengurusi urusan dia dengan Allah saja ya, sampai melupakan urusan dia pribadi dan melupakan urusan orang di sekitarnya dia ya. Jadi saking tidak ada punya waktunya cuma untuk ibadah tok. Waktunya full untuk urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, ngaji, ke masjid, sholat sunnah ya. Hanya fokus memperbaiki, memperikat, mempererat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa abdul hadrah. Ini orang yang seperti ini ya, abdul hadrah, orang yang sudah sampai ke hadirat Allah. Dan sampean hati-hati kalau ketemu orang seperti ini ya. Dan biasanya orang-orang yang model seperti ini abdul hadrah ini ya penampilannya biasa. Nabi Muhammad pernah menyinggung ya, kata Nabi Muhammad, nanti ada di sebagian umatku itu ada orang-orang yang asy'ats wa aghbar. Orang-orang yang penampilannya compang-camping, rambutnya ya tidak terurus, bajunya kotor, compang-camping penampilannya. Tapi lau aqsama Allah, kalau dia meminta kepada Allah, la abarrah, bakalan langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penampilan compang-camping tapi fokus ibadah kepada Allah. Kalaunya ada yang model seperti ini kata Nabi Muhammad, maka orangnya itu Barra' bin Malik kata Nabi Muhammad. Jadi ada namanya sahabat Barra' bin Malik. Barra' bin Malik ini saudaranya Anas bin Malik. Lah itu kata Nabi Muhammad, Barra' bin Malik ini lau aqsama Allah, kalaunya dia meminta la abarrah, bakalan dipenuhi. Barra' bin Malik ya bukan yang orang ceramah, bukan ini, dikatakan sahabat yang paling kurus. Penampilannya sangat biasa ya. Makanya di suatu perangan pernah ada ya, saat itu umat Islam menang perang dan orang kafir kabur ada di balik tembok. Bersembunyi ada di balik tembok. Akhirnya kata para sahabat, gimana ini cara kita ya membunuh orang kafir yang berada di balik tembok ini? Akhirnya Barra' bin Malik dipanggil. Itu sahabat kita paling kurus. Kita taruh di atas perisai, kita lempar ke atas. Nanti kalau sudah sampai ke sebelah sana, suruh buka gerbang dia. Akhirnya seperti itu ya, Barra' bin Malik dipanggil. Akhirnya dilempar oleh para sahabat ke atas, ada nyampe di balik tembok. Di balik tembok nyampe, ini gerbang tidak dibuka-buka sama Barra' bin Malik. Tidak dibuka-buka ya. Setelah sekian lama baru dibuka. Sahabat protes. Ada yang menyangka ini sudah mati, terbunuh kayaknya Barra' bin Malik. Setelah dibuka, kok lama bukanya? Oh iya, saya ngabisin jatah pribadi dulu. Saya nunggu 500 orang katanya. Baru saya buka. Itu Barra' bin Malik. Dengan karomah perangnya. Penampilannya biasa. Di suatu perangan lagi, umat Islam kurang, ya, waktu itu hampir kalah. Sudah terpojok umat Islam. Di perang yang lain. Akhirnya Barra' bin Malik lagi-lagi dipanggil, dituding. Barra' bin Malik, kamu katanya Nabi kalau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Coba minta kita menang. Ini kita mau kalah, ini posisi kita, kata umat Islam. Akhirnya Barra' bin Malik minta, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada umat Islam. Dan jadikan saya salah satu hambamu yang mati syahid tadi di perang ini. Betul, Barra' bin Malik terbunuh dan umat Islam kembali menang. Ya, itu namanya Abdul Hadrah. Makanya sampean kalau ketemu ya orang-orang yang penampilannya biasa misalnya. Yang kalau diajak ngobrol, bahas dunia, bahas politik, bahas mobil, merek itu tidak paham, kerjaannya ke masjid, hati-hati ini ya. Ini bisa-bisa Abdul Hadrah. Jangan sampai disuudon nih orang model seperti ini ya, yang betulan tapi ya. Jangan nanti pas gara-gara saya bilang gini, bajunya dicompang-campingin ya. Terus rambutnya tidak terurus ya. Itu namanya ya sengaja. Dekil aja gitu ya, bukan Abdul Hadrah ya. Ini betul-betul memang dia tidak memiliki waktu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Sibuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai buat nyisir itu tidak sempet. Itu yang dimaksud di sini ya. Jadi bukan orang yang sengaja, biar ketok dibilang Abdul Hadrah nih ya. Biar kita yang dibilang itu ya nanti viral nih katanya misalnya, apalagi nyari viral ya. Pernah juga terjadi dulu itu di zaman Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ya ulama yang terkenal ya, berkarismatik ya. Abdullah bin Mubarak. Ketika di zaman beliau, kalaunya adzan ingetin Bang ya. Kalaunya adzan Isya ingetin. Ya, pernah di zaman Abdullah bin Mubarak, itu Abdullah bin Mubarak paceklik di zaman beliau. Nah, kalau dulu itu kalaunya paceklik, hujan tidak tidak turun-turun, disunahkan untuk ya masyarakat setempat kumpul untuk menjalankan sholat istisqa namanya, sholat minta hujan. Nah, ketika di zaman beliau, ya masyarakat setempat beliau sholat istisqa, berdoa ya, ada khutbahnya, ada sholatnya, doa bareng minta hujan. Hujan tidak turun-turun, bahkan para ulamanya berdoa. Beliau tuh sezaman sama Fudail bin Iyad. Ya, ulama Fudail bin Iyad.
minta hujan tidak turun-turun. Akhirnya sampai orang-orang sudah pulang, ada orang ya kulitnya hitam, penampilannya sangat sederhana ya, minta ngangkat tangan, ya Allah, karena cintamu kepada aku, turunkanlah hujan sebelum aku menundukkan kepalaku lagi. Minta gini, belum nunduk langsung turun hujan. Abdullah bin Mubarak lihat, loh siapa ini katanya. Kita yang katanya ulama dari tadi doa, dari tadi nangis-nangis minta hujan tidak dikasih sama Allah. Ini orang doa sekali langsung dikasih. Kaget Abdullah bin Mubarak, diintai langsung, diselidiki, pulang, diikutin ya, di mana rumahnya ini. Ketika sampai pulang diikutin sampai ke rumahnya, ternyata seorang budak, bukan orang merdeka, membantu budak. Akhirnya disamperin sama Abdullah bin Mubarak, wih, ini ternyata seorang budak. Saya harus beli ini ya, mau tak bebaskan, mau tak kawinkan, nanti saya mau berguru sama dia. Pulang Abdullah bin Mubarak, cerita sama temannya Fudail bin Iyad, juga ulama. Fudail bin Iyad ini sebelum menjadi aulia, sebelum menjadi ulama, ini tukang begal ya. Jadi beliau ini dulu Fudail bin Iyad tukang begal, tobat jadi wali. Ya, jadi gak ada ceritanya. Jadi sampean gak boleh ya ngeremehin orang, itu dulu mabuk, dulu itu begal, ngerampok, jangan diremehin. Fudail bin Iyad dipuji sama Habib Abdullah Al-Haddad. Dulunya siapa? Tukang begal, tukang perampok. Ada lagi namanya Malik bin Dinar ya, hobinya mabuk, pesta boya ya. Ada lagi namanya Ibrahim bin Adham ya. Oh, Malik bin Dinar itu ya suka mabuk. Ya, ada lagi banyak ya. Aulia-aulia, ulama-ulama yang dulunya ya orang yang ahli maksiat ya, bahasa kasarnya bajingan sudah ya. Ketika tobat langsung menjadi ulama, waliun min auliyaillah. Jadi jangan seudon sama orangnya. Akhirnya cerita Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, kita ini loh yang katanya kiai ya, yang katanya ulama, yang katanya ustad, ternyata ada yang sudah nyalip kita. Siapa kata Fudail bin Iyad? Nanti seorang budak dia, cerita Abdullah bin Mubarak kemarin pas istisqa dia minta doa langsung turunin, cerita panjang. Akhirnya, oh ya saya mau ketemu, kata Fudail bin Iyad. Coba kamu beli nanti itu budaknya. Oh ya, insya Allah besok saya samperin lagi, saya beli. Besok datang ke rumahnya, bilang sama tuannya, tuan, saya mau beli budaknya Anda. Coba keluarkan budaknya sampean. Akhirnya dikeluarkan semua budaknya, gak ada. Yang mana? Bukan tidak ada ini, gak ada yang saya maksud. Gak ada lagi kah budaknya? Habis sudah. Ada sisa satu tapi gak berguna katanya. Gak bisa, gak multi talent, gak bisa apa-apa. Gak bisa disuruh-suruh, lemah budaknya. Coba saya mau lihat. Dikeluarkan, loh ya ini yang mau saya beli katanya. Akhirnya kata tuannya, oh maaf, ini tidak saya jual katanya. Ini budak berkah katanya. Walaupun tidak bisa disuruh-suruh, tidak bisa kerja, ini saya semenjak punya dia ini usaha lancar, keluarga saya ya, rumah tangga saya tentram, sakinah mawaddah warahmah, semenjak punya dia lancar semua urusan. Budak berkah ini tidak dijual katanya. Ya karena Abdullah bin Mubarak ini ulama ya, seorang kiai disungkani, maksa-maksa beli. Debat lama ya maksa, saya beli dengan harga sekian, tidak apa ini. Ya sungkan orang yang punya. Ya sudahlah, ya saya ngalah aja, kamu beli aja sini, udah enggak apa katanya. Akhirnya dibeli, si budak curiga, kenapa tuan beli saya katanya, saya ini enggak bisa apa-apa katanya, udah enggak apa katanya, kamu ini mau tak bebasin, tak carikan perempuan, nanti saya berguru sama kamu katanya. Curiga ini budak, ada apa ini katanya, kok tiba-tiba kayak gini Abdullah bin Mubarak, ayo kita ke rumah teman saya Fudail bin Iyad, saya mau mempertemukan kamu sama dia. Akhirnya curiga nih budak, kayaknya sudah tahu ini hubungan saya sama Allah Abdullah bin Mubarak nih. Akhirnya kata dia, izin saya mau sholat sebentar di masjid. Oh jangan, kata Abdullah bin Mubarak, ini sudah dekat rumahnya Fudail bin Iyad, sholat di rumah Fudail bin Iyad aja. Enggak, saya mau sholat dulu sebentar katanya. 2 rakaat. Akhirnya jangan katanya, debat lagi nih ya. Sebentar di rumah itu aja. Enggak, 2 rakaat. Ya sudah, kata Abdullah bin Mubarak, saya tunggu. Nanya nih budak, ada titipan kah katanya. Bingung Abdullah bin Mubarak, titipan apa katanya? Ada titipan enggak katanya? Akhirnya sholat 2 rakaat, setelah salam sujud doa, ya Allah sudah ada yang mengetahui hubunganku dan hubungan engkau. Tolong ambil saya sekarang, jangan sampai ada yang merusak hubungan kita. Saya maunya akhir hayat saya cuma antara saya dan kamu saja yang mengetahui. Sujud meninggal. Jadi itu namanya Abdul Hadrah, seorang budak. Ini Habibullah Al-Haddad ngajarin kita jangan sampai menilai orang tuh dari dohirnya ya. Nanti lihat orang gini, lihat orang gitu, lihat orang melakukan itu ini ya, langsung disuudoni, merasa dirinya, waduh, ini bawahan saya ini masih jauh dari saya, tidak boleh seperti itu ya.
Bahkan walaupun ke orang kafir loh. Orang kafir ini jelas-jelas musuhnya Allah. Mensyirikan Allah, menghina Allah orang kafir ini. Kepada orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih hebat. Menilai, wih ini di neraka bakalan ini. Khalidina fiha, di neraka selamanya. Saya yang di surga. Ya, tidak boleh seperti itu. Makanya dikatakan tuba liman syaghala aibahu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang-orang yang sibuk memperbaiki aibnya dia daripada mengoreksi aibnya orang lain. Jadi yang beruntung itu orang yang model ngoreksi, ya mana kekurangan saya diperbaiki. Itu orang hebat, orang cerdas seperti itu, orang yang beruntung. Bukan tidak peduli sama kekurangan sendiri, malah ngurusi kekurangan orang. Wong iku loh, gibah sana gibah sini, ya. Kemudian itu yang kedua ya, Abdul Hadrah. Yang ketiga kata Abdul Haddad, wa man ashghalahul qiyamu bi huquqi ikhwanihi an huquqillahi wa huquqi nafsihi fahuwa abdur riyasah. Barang siapa yang dia sibuk mengurusi ya, hubungan dia dengan saudara di sekitarnya saja, sampai-sampai melupakan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan melupakan kepribadian dia sendiri. Ya, jadi fokus ngurusi urusan dia dengan orang sekitarnya saja. Sampai lupa buat sholat, lupa buat ibadah, bahkan lupa untuk diri dia sendiri. Gimana caranya orang sekitar menilai dia baik? Tidak ngurus apa kata Allah. Oh dia sendiri kelaparan, sedekahnya banyak. Ya, sedekahnya banyak, sampai-sampai tidak punya itu, tidak punya ini. Tapi tujuannya untuk nyari pamor. Gimana caranya citranya dia baik. Gimana caranya ya dia ini di mata orang bagus, hebat. Ya, sampai melupakan haknya Allah. Bahwa abdur riyasah. Ini orang yang seperti ini namanya budaknya riyasah. Budaknya jabatannya. Makanya ya, orang yang memiliki jabatan itu bahaya ya. Bukan cuma pemerintah ya, orang yang memiliki memiliki pamor lah di masyarakat itu bahaya. Yang ketiga ini ya, jadi dia sibuk mengurusi hubungan dia dengan saudara-saudaranya, di mana orang sekitarnya enak. Tapi tujuannya ya gitu tadi, untuk dapat citra, biar dipuji, ya biar disanjung, biar kelihatan bagus di mata orang lain, melupakan ya tak ngurus ya bagaimana dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rela lapar, uangnya habis dibikin sedekah. Dan ini orang seperti ini abdur riyasah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i itsman ayyusyara ilaihi bil asabi. Ini bahaya hadis Nabi yang ini ya. Cukup seseorang itu bisa dikatakan dosa kalau ya jari-jari tertuju pada dia. Maksudnya apa? Terkenal. Orang kalau sedang ditunjuk, masya Allah si fulan sedekahnya banyak. Masya Allah si fulan. Ya, wa in kana khairan kata sahabat, walaupun dia terkenal baik Nabi Muhammad, ya apa? Wa in kana khairan, walaupun terkenalnya baik, ya kalau sering ditunjuk, sering disanjung itu bahaya. Illa man rahimallah, kecuali orang diampuni Allah. Maksudnya kecuali sedikit. Walaupun ulama misalnya ya, terkenal sana sering disanjung, bahaya. Ya. Orang kan beda ya. Ngomong di hadapan 2 orang sama ngomong di hadapan 5.000 orang itu kan beda sudah kondisi hati. Susah loh untuk menyamakan. Di hadapan 2 orang nanti ya 5 menit cukup sudah nasihatnya. Nah, kalau di hadapan 5.000 orang nanti ya bisa 2 jam tahan. Ya udah enak-enakin pembukaannya, di nada-nada, ceramahnya langsung enak loh. Ini kondisi hati berbahaya seperti ini ya. Kondisi hati sudah berubah. Makanya kata Nabi Muhammad, wa in kana khairan, walaupun terkenalnya baik pun bahaya kalau terkenalnya. Kecuali orang diampuni Allah. Jangan nanti sampean habis saya bilang gini, ada ustadz YouTube terkenal, wih ini bahaya ini ustadz ini. Bukan. Jadi maksudnya Habib Abdul Haddad, saya nanya sama guru saya Habib Taufik ya, Ustaz Taufik saya pernah nanya. Beliau ya sering ngasih tahu muridnya, kalau yang terkenal itu tidak bagus, gini bahaya, orang terkenal itu bahaya, tidak enak ya. Betul ya, sampean kalau terkenal misalnya, misal kalau sampean jatuh, lagi jalan tiba-tiba jatuh, ya mungkin luka dikit lah, ya, atau mungkin tidak luka. Tapi kalau naik sepeda ontel ya lumayan lah, sakit. Kalau naik motor, wih bisa berdarah. Naik mobil, bisa patah. Naik pesawat, meledak, bisa langsung mati. Lah orang gitu juga, semakin tinggi naik pangkatnya ya, semakin sakit. Kalau melakukan kesalahan, bisa ditiru. Salah omong, mau narik, minta maaf itu sulit ya. Sudah terkenal kiai, Habib besar misalnya, salah memberikan fatwa misalnya, orang namanya hukum salah. Kemarin salah itu saya. Gengsi mau seperti itu, orang sudah punya umat banyak. Makanya sulit ya, semakin tinggi ya, semakin sakit jatuhnya. Makanya kata guru saya, ya tapi ya apa ini Ustadz, saya nanya, ya Ustadz nyuruh terkenal itu jelek, itu dan ini ya.
mengancam bagaimana ya bahayanya terkenal. Tapi di sisi lain beliau nyuruh kita ngajar. Nanti kalau pulang ngajar. Ya, ngajar, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau otomatis orang ngajar di sana, ngajar di sini kan nanti terkenal jadinya. Ya. Kata beliau, yang tidak boleh itu kalau tujuan ngajarnya untuk terkenal. Jadi yang tidak boleh itu kalaunya dia mengejar keterkenalan. Tapi kalau dia tujuannya untuk Allah, ngajar ya untuk Allah. Ya, ceramah untuk Allah, tidak untuk terkenal. Ya ini bagus. Allah yang ingin mentakdirkan dia terkenal. Yang tidak boleh itu kalau gini loh. Kalaunya ada orang nanya, siapa namanya? Tidak kenal saya. Lah itu yang tidak boleh. Sakit hati kalau tidak dikenal itu ya. Itu yang tidak boleh. Nyari terkenal. Coba buka YouTube. Tulis, ini loh nama saya. Lah itu yang tidak boleh. Ketika tujuan dia terkenal, melakukan suatu amal, apapun amalnya, tujuannya jah, riasah, itu yang tidak boleh, yang terlarang, yang berbahaya. Ya, makanya ya harus semuanya lillahi ta'ala. Ya. Jadi itu yang dimaksud hadis Nabi ya. Kafa bil mar'i itsman ayyusyara ilahi bil asabi. Cukup orang itu bisa dikatakan dosa kalau jari-jari tertuju pada dia. Illa man rahimallah, ya. Jadi kalau kita bingung ya apa ini? Tapi ini Habibul Al-Haddad menyampaikan ini bukan berarti kita untuk menilai orang, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Nanti misalnya kita punya itu, punya ini, terkenal ya disanjung, kita koreksi diri kita. Kalau misal namanya tidak disebut, sedih tidak? Pas acara, biasanya kan ada yang saya hormati, tidak disebut, lah kok sakit hati, bahaya berarti. Cepat kita perbaiki hati kita. Kalau disanjung, ya biasa-biasa aja. Yang hadir 2 orang tetap semangat, 2 orang, 2.000 orang tidak membedakan. Itu berarti alhamdulillah pertahankan. Berarti kita insya Allah menjadi orang yang selamat. Tapi kalau berubah, hati-hati ya. Kemudian yang terakhir, waman ashghalahul qiyamu bihuquqillahi wa huquqi ikhwanihi an huquqi nafsihi fahuwa shahibul wirathah. Barang siapa yang menyibukkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan urusan orang sekitarnya, saudara-saudaranya, an huquqi nafsihi, dan dia melupakan kepribadian dia sendiri. Jadi fokus ibadah, fokus sedekah, peduli kepada sesama sekitarnya dan lillahi ta'ala, bukan untuk nyari jah, sampai melupakan diri dia sendiri. Fahuwa shahibul wirathah. Ini orang yang hebat ya, mewarisi makomnya sahabat ini. Para sahabat itu gitu ya. Para sahabat itu sampai ya mereka itu para sahabat memedulikan saudaranya yang lain. Makanya di suatu ketika perang ada sahabat sudah sekarat ya. Mau dikasih minum, ketika mau dikasih minum ngelihat sahabatnya yang di sana, oh itu aja, itu lebih sekarat, kasihkan dia katanya. Akhirnya yang mau ngasih minum lari ke yang kedua. Yang kedua ngelihat yang ketiga, oh kasihkan yang ke sana aja katanya. Akhirnya sampai yang ketiga sudah wafat. Dia datang yang pertama wafat karena telat, yang kedua wafat. Jadi ya para sahabat itu mendahulukan bagaimana agar umat Islam yang lain ini bisa nyaman. Bagaimana ya orang-orang Ansor ya, dikira kaya orang Ansor, padahal orang tidak punya. Yahsabuhumul jahilunal aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil menyangka orang Ansor ini orang-orang yang kaya. Kenapa? Tidak pernah minta, hobinya ngasih lagi. Padahal bukan. Mereka itu orang miskin, orang tidak punya. Tapi karena kesehariannya ngasih, memberi, terus tidak pernah minta, tidak pernah ngemis, jadinya kelihatan kaya. Padahal mereka orang tidak punya. Nah itu namanya shahibul wirathah. Kalau ada orang yang seperti ini, namanya shahibul wirathah. Kemudian banyak sekali ya yang bisa kita ambil daripada hikmah Habibul Al-Haddad ini ya. Hikmah yang pertama, poin pertama tentunya ya, jangan sampai kita ini menilai orang dari dohirnya. Hikmah kedua ya, kita ini disampaikan Habibul Al-Haddad seperti ini untuk menilai kepribadian kita sendiri. Kita termasuk yang mana ini? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ya bukan untuk menilai orang lain. Ya, kemudian ya Habibul Al-Haddad ini kalau yang ngumpul-ngumpul seperti ini ya, Al-Fakir teringat Habibul Al-Haddad apa itu? Orang yang husnudzon kepada orang yang tidak ada, apa hadisnya itu Bang? Tidak ada amal yang lebih afdol ya daripada husnudzon kepada Allah dan hadis apa? Tidak ada. Ya apa? Tidak ada amal yang lebih afdol ya, yang lebih bagus daripada husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada ibadullah. Ya. Jadi husnudzon itu kunci kesuksesan kita. Nah kita ini kadang datang ke orang ya, ke orang soleh misal. Datang ke orang soleh.
mintanya minta kaya, minta doa, minta itu ya. Lupa sama akhirat. Yang kita kejar tuh ya bahkan ziarah kubur nih ya. Ziarah kubur ini ya yang kita datengin kuburan. Harusnya ingat mati. Lah kita ini tapi datang ke kuburan ziarah ya, baca Yasin, baca itu ujung-ujung doanya cuma satu. Gimana caranya biar kaya, hutang lunas, melupakan akhiratnya. Walihada kita ini sudah sangat bobrok ya. Kalau dinilai kita ini sudah sangat bobrok. Jadi ketika kita ziarah kepada aulia, ke orang soleh itu ya, persiapkan hati yang betul ya, jangan sampai suudon. Nanti lihat misalnya orangnya kayak telat sholatnya atau apa ya, jangan langsung kita ini menilai, waduh kok gini. Atau bukan ke orang soleh, datang ke orang ya, ngelihat orang yang penampilannya biasa, ya husnudon, jangan langsung diklaim, waduh ini itu dan semisalnya. Jadi kita fokuskan ya, orang dulu itu ya, makanya katanya Nabi Muhammad, inna budala ummati la yadkhulul jannah bikasratis shalah walakin bisalamati sudur ya. Orang-orang walinya Allah itu masuk surga bukan karena amalnya banyak sholat, bukan, walakin bisalamati sudur, tapi dengan selamatnya hati mereka ya. Ndak suudon ya, hatinya ndak ada dengki, ndak ada ghibah, itu cepat sampainya ya. Makanya kayak Fudail bin Iyad ya, begal bisa jadi wali ya, mungkin karena bisalamati sudur, hatinya beliau bersih ya. Dalam ini kurang lebihnya Al-Fakir di sini menggantikan Habib Abu Bakar ya. Beliau sakit, disuruh periksa sama ibunya ya, sama umiknya, tidak bisa gantikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Hada minus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.